Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Guru di sini. Hari ini kita akan membahas materi di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Nah, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Dalam pembelajaran 1 kali ini, kita akan membahas materi yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 1 kali ini yaitu Bahasa Indonesia, yaitu pengertian teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan yang ketiga, IPS, tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, mari kita simak bersama-sama pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 kali ini, yang pertama akan kita bahas adalah Bahasa Indonesia, yaitu tentang pengertian teks laporan pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar kita. Nah, secara umum, teks laporan hasil pengamatan itu berisi tentang yang pertama itu adalah informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga itu adalah simpulan. Nah, dalam teks laporan hasil pengamatan itu juga terdapat ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, pada umumnya dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Nah, nama lain dari ide pokok itu adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, ataupun pikiran utama. Biasanya ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu selalu didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu bisa berupa kalimat ilustrasi, kalimat yang menyatakan keterangan mengenai sesuatu, kalimat bukti, kalimat alasan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak itu berarti kita akan menghasilkan keturunan. Tumbuhan itu juga dapat berkembang biak. Nah, salah satunya yaitu dengan cara generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan secara generatif? Nah, ini dijelaskan, yaitu perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tumbuhan itu memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Nah, kalian kan sudah mempelajari bagian-bagian bunga itu di kelas sebelumnya, yaitu ada kepala sari, benang sari, mahkota, kelopak, kemudian tangkai, dasar bunga, dan lain sebagainya. Nah, pada bunga umumnya itu terdapat benang sari dan putik. Nah, sel kelamin jantan itu terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina itu terdapat pada putik. Nah, untuk proses perkembangbiakan secara generatif ini biasanya dimulai dengan peristiwa penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Jadi setelah terjadi penyerbukan, maka dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, contoh
tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif itu adalah buah durian, kemudian jeruk, mangga, rambutan, dan apel. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Jadi ini adalah proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Nah, yang pertama itu kita mulai dari proses penyerbukan tadi ya. Jadi terjadinya peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari yang ada di kepala sari ini. Serbuk sari ini jatuh di kepala putik. Nah, serbuk sari ini nanti masuk ke dalam saluran polen atau saluran penyerbukan ini. Lalu nanti di dalamnya itu akan tumbuhlah, namanya itu adalah zigot. Nah, jadi inilah nanti setelah penyerbukan maka terjadilah proses pembuahan. Nah, ketika di dalamnya ini sudah mulai ada hasil pembuahan berbentuk zigot. Nah, zigot ini nanti akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru atau embrio atau tunas tumbuhan di dalam bijinya. Jadi nanti di dalam bijinya itu ada seperti ini adalah calon tumbuhan baru. Nah, kemudian tumbuh melakukan pembuahan, akhirnya dia berkembang menjadi buah. Nah, biasanya di dalam buah itu akan terdapat bijinya. Nah, bijinya ini ketika kita sudah memakan buahnya, bijinya ini kan biasanya kita tanam kembali. Jadi kalau kita makan buah, terdapat bijinya itu bisa kita tanam kembali. Nah, biji yang kita tanam itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka dia akan mengeluarkan seperti kecambah seperti ini. Nah, lalu tumbuhan baru ini akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa ini berbunga kembali dan menghasilkan biji kembali. Nah, begitulah proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Jadi dimulai dari proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian terjadi proses pembuahan yang hasilnya nanti akan menjadi buah. Dari biji itu akan berubah menjadi buah. Nah, dari buah ini akan menghasilkan biji yang bijinya akan kita tanam kembali. Nah, kemudian ada macam-macam penyerbukan. Jadi penyerbukan pada tumbuhan itu bisa melalui berbagai cara. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini maksudnya itu adalah serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Nah, seperti itu. Jadi bunganya satu, dia jatuh di bunga yang sama, di bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini yaitu serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi bunganya itu masih satu tumbuhan, lalu kepala serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Misalnya pohon rambutan, dia menjatuhkan serbuk sarinya itu di bunga yang lainnya pada tanaman yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, penyerbukan pada tumbuhan ini dapat dibantu oleh perantara seperti serangga, burung, manusia, air, dan juga angin. Jadi kenapa dia bisa menjatuhkan serbuk sarinya ke tanaman lain? Nah, itu biasanya atas bantuan dari perantara, bisa seperti serangga, burung, manusia, air, ataupun angin. Muatan pelajaran terakhir di pembelajaran 1 ini yaitu IPS tentang
kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di wilayah Asia Tenggara. Nah, negara lain yang juga berada di Asia Tenggara itu adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Timor Leste. Nah, keadaan sosial budaya Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sosial budaya di negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini membentuk suatu kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu ASEAN atau Association of Southeast of Asian Nation. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Nah, jadi ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada tahun 1967, ASEAN ini berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut itu sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Jadi tokoh pendiri ASEAN ini yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tarat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Nah, ASEAN ini harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Nah, kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik itu dikembangkan demi kemajuan semua anggotanya. Nah, manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN itu membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, kalau berdasarkan dari urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN itu yang pertama itu pada tahun 1967, 5 negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina itu bergabung menjadi anggota ASEAN. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, kemudian Vietnam itu pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar itu pada tahun 1997, serta Kamboja itu bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, masyarakat negara-negara ASEAN ini memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya dengan membaca berikut ini. Nah, yang pertama ini adalah negara Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga terletak di 2 sabuk pegunungan, yaitu Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Nah, akibatnya Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai banyak sungai-sungai besar dan kecil serta danau. Jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 270.054.853 juta jiwa, itu berdasarkan sensus
di tahun 2018. Penduduknya itu menganut agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama terbesar di Indonesia, disusul oleh Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa resmi negaranya adalah bahasa Indonesia. Namun Indonesia itu mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Nah, ini adalah peta Indonesia. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Wilayah Malaysia ini dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah baratnya itu terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timurnya itu terletak di Pulau Kalimantan. Nah, jumlah penduduk Malaysia itu sebanyak 29.628.392 jiwa. Itu di tahun 2013 yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Nah, sebagian besar penduduk di Malaysia itu menganut agama Islam. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu, namun ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, ini adalah peta wilayah Malaysia. Selanjutnya yaitu Singapura. Nah, hampir sebagian besar daerah Singapura itu berupa dataran rendah. Sebelah baratnya adalah daerah rawa dan perbukitan. Nah, perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Jumlah penduduk Singapura adalah 5.460.302 jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya itu adalah keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Agama, sebagian besar penduduk beragama Buddha, ada pula beragama Islam, Taoisme, Katolik, dan juga Hindu. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Nah, ini adalah peta wilayah Singapura. Selanjutnya yaitu Thailand. Nah, pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Nah, Sungai Chao Phraya itu terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Di bagian timur itu terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan negara Laos. Di bagian timur laut terdapat Plato Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Jumlah penduduk Thailand pada tahun 2013 yaitu 67.448.120 jiwa. Sebagian besar penduduknya itu adalah etnis Thai dan sebagian besarnya beragama Buddha serta bahasa resminya adalah bahasa Thai. Nah, ini adalah peta wilayah Thailand. Selanjutnya yaitu Filipina. Sebagian wilayahnya terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumfasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Jumlah penduduk Filipina itu adalah 102.624.209 jiwa pada tahun 2016, yang terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Lalu sebagian besar penduduknya itu beragama Katolik dan bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Nah, seluruh daratan Brunei Darussalam itu dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Nah, wilayahnya ini memiliki dataran rendah dan pantai berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur.
Sungai terpanjang di Brunei Darussalam itu adalah Sungai Belait. Kemudian jumlah penduduk Brunei itu adalah 436.620 jiwa pada tahun 2016 yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Kemudian sebagian besar penduduknya itu menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, namun ada juga bahasa Inggris dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Selanjutnya yaitu Vietnam. Nah, keadaan alam Vietnam ini bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Kemudian dekat Sungai Merah berada di sebelah utara. Jumlah penduduk Vietnam itu adalah 92.477.857 jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya itu merupakan etnis Kinh dan sebagian besar penduduknya itu menganut agama Buddha, serta bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Berikutnya itu adalah Laos. Nah, wilayah Laos itu tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi oleh daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos ini bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Daerah Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di negara Laos. Jumlah penduduk Laos itu adalah 6.695.166 jiwa pada tahun 2013 dan sebagian besar penduduknya adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao, namun bahasa lain yang dipergunakan yaitu adalah bahasa Prancis, Inggris, dan juga Thai. Selanjutnya adalah Myanmar. Nah, keadaan alam Myanmar ini berupa dataran rendah pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Kemudian di bagian selatannya ada pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jumlah penduduk Myanmar adalah 55.167.330 jiwa pada tahun 2013 yang terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Yang terakhir yaitu Kamboja. Nah, sebagian besar wilayah Kamboja ini merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Kemudian di bagian barat laut terdapat dataran Lakustrin. Kemudian dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Kemudian Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduk Kamboja itu adalah 15.205.539 jiwa pada tahun 2013. Kemudian sebagian besar penduduknya itu adalah suku bangsa Khmer. Kemudian ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Kemudian sebagian besar penduduknya itu beragama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Nah, setelah kita membahas pada pembelajaran 1, berikutnya kita akan membahas pembelajaran 2, materinya tentang PPKN dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran 2 kali ini, yang pertama adalah PPKN, tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, SBDP, mengenal karya seni patung. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pelajaran PPKN. Nah,
Pasti kalian sudah tahu tentang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Kemudian dalam burung Garuda itu terdapat simbol-simbol dari masing-masing sila dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, itu rantai, persatuan Indonesia adalah pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu kepala banteng, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah simbolnya adalah padi dan kapas. Jadi Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang religius. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Jadi ketika kita mensyukuri segala sesuatu yang ada di bumi ini, maka berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi kita itu semuanya sama, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin, semuanya punya persamaan hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan. Materi terakhir pada pembelajaran 2 kali ini yaitu SPDP tentang mengenal karya seni patung. Karya seni rupa itu terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni rupa 2 dimensi yaitu lukisan dan juga kain batik, sedangkan contoh karya seni 3 dimensi yaitu patung. Nah, kali ini kita akan mengenal karya seni patung. Apa itu patung? Nah, patung ini adalah salah satu jenis karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung ini adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Berikut ini ada beberapa fungsi patung. Yang pertama itu adalah patung religi, yaitu sebagai sarana untuk beribadah
dan bermakna religius seperti contoh patung di awal tadi. Kemudian ada patung monumen, itu untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Kemudian patung arsitektur itu berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi itu sebagai penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Sedangkan patung seni itu hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya, patung itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, ataupun memanjang. Jadi bentuknya itu tidak beraturan. Nah, ini adalah contoh patung bentuk figuratif yang artinya bentuknya itu realis seperti manusia, ataupun hewan. Nah, berikut ini adalah contoh patung bentuk non-figuratif, artinya abstrak. Dia hanya membentuk garis, lengkungan, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini, jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan kepada guru kalian masing-masing. Jadi hari ini kita sudah mempelajari ada 5 muatan pelajaran yang kita pelajari dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Kita membahas tentang pengertian dari teks untuk pengamatan, ide pokok, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas materi IPA, yaitu tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kemudian IPS kita sudah membahas tentang negara-negara ASEAN, mulai dari letak geografis dan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian pelajaran PPKN-nya kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kemudian yang terakhir SBDP kita mengenal salah satu karya seni 3 dimensi, yaitu patung. Nah, silakan anak-anak kembali pelajari di rumah masing-masing, dibaca kembali, disimak kembali video berikut ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Jadi, Ibu akhiri sampai di sini. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.